terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai refleksi desa ini sebagai wajah terdepan NKRI. Pak Altin, tadi kan Torang bahas mengenai perangkat desa ya. Ini kalau selama ini yang terjadi di pemilihan hukum tua ya, kebetulan saya memang tinggal di kota, jarang berada di desa mengikuti pemilihan itu. Untuk pemilihannya sendiri memang betul-betul mengacu ke peraturan Menteri Dalam Negeri atau kadang-kadang orang misalnya cuman ijazah SMP malu lah dia untuk mencalonkan diri, atau itu untuk jadi seorang hukum tua pokoknya siapa saja bisa mendaftar begitu. Iya. Untuk syarat-syarat calon kepala desa ini, kalau sebutan di Minahasa hukum tua ya. Tapi kalau di Bolang Mongondo disebut Sangadi, sebagai ya? Sangadi. Iya, sementara di bagian Nusa Utara Opolao biasanya disebut. Syarat-syarat untuk seluruh Indonesia itu sama. Dari umur, kemudian ijazah, itu berijazah minimal SMP dan umur minimal 25 tahun. Nah, ada syarat sejak undang-undang ditetapkan mengalami perubahan, yaitu syarat domisili atau tempat tinggal. Jadi seperti contoh misalnya Regina ingin mencalonkan diri di desa, salah satu desa misalnya di Bolang Mongondo atau di Minahasa, bisa. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Iya. Kemarin kan saya baca harus berdomisili di desa setempat minimal 1 tahun sebelum pemilihan. Iya. Sekarang sudah bisa, walaupun saya orang Manado mau jadi calon kepala desa begitu di Minahasa misalnya bisa? Bisa. Itu tahun 2015 sudah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh sekumpulan orang atas nama Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa, menggugat terkait dengan syarat itu. Jadi siapapun warga negara dia mempunyai hak politik. Yang menentukan seseorang menjadi kepala desa adalah konstituen atau masyarakat. Tetapi negara tidak membatasi hak politik untuk mencalonkan diri. Iya. Kalau hanya sebatas mencalonkan ya silahkan. Di sekitar situ adalah orang di desa situ. Iya. Makanya tugas pemerintah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui siapa calon-calon kepala desanya sendiri. Jangan sampai salah pilih gitu. Itu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maksudnya, Pak? Iya, tugas kabupaten, tugas kecamatan, ya di dalamnya ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, saya penasaran sebenarnya untuk memenangkan pemilihan. Ini dikatakan pilih ya, berarti untuk kepala desa? Iya. Seluruh Indonesia untuk menjadi kepala desa begitu melalui tahap pemilihan atau ada cara yang lain begitu, Pak? Oke, jadi di Undang-Undang 6 itu diatur tentang kepala desa. Untuk menjadi kepala desa, seseorang bisa mencalonkan diri pada pesta pemilihan kepala desa. Nah, sementara jika ada kekosongan kepala bisa diisi dengan pegawai negeri PNS yang ada di kabupaten atau kota setempat. Nah, itu statusnya biasa hanya apa? Sementara. Penjabat atau PLT? Iya, betul. Penjabat. Oke. Penjabat. Kalau itu, PLT beda lagi. Cuman selama terjadi kekosongan, tapi begitu ada jadwal pemilihan begitu akan berganti begitu, Pak? Seperti kalau pilkada kan ada penjabat di kabupaten kota tertentu? Iya, betul. Jadi penjabat itu bertugas untuk memfasilitasi pemilihan. Iya. Untuk proses pemilihannya sendiri seperti yang kita tahu ya, seperti pemilu begitu, semua masyarakat desa ngambil suara untuk memilih kepala desanya atau seperti apa sebenarnya? Iya, betul. Jadi sama dengan pemilihan legislatif atau daerah, semua masih mempunyai hak pilih, datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi kan kalau di desa tidak ada KPU-nya, tidak ada Bawaslu-nya, siapa yang supervisi, Pak? Oke, jadi tugas untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa itu melalui panitia. Panitia yang pertama panitia kabupaten dan panitia tingkat desa.
Ya, panitia ini bertugas untuk menyelenggarakan kepala desa. Oke. Dan se-Indonesia sama ya, semua harus melalui proses pemilihan begitu? Iya, iya. Karena ini diatur di undang-undang, jadi seluruh Indonesia melakukan tahapan yang sama. Oke. Seandainya, ini kan kita bicara soal pemilihan, seandainya terjadi ada yang merasa dicurangi misalnya, itu tugasnya siapa untuk menjadi penengah atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi? Iya, iya. Memang berbeda dengan pemilihan kepala daerah atau pemilu. Ada KPU dan ada Bawaslu untuk mengawasi. Untuk kepala desa hanya ditentukan kepanitiaan. Tetapi jika kita membaca undang-undang dan Permendagri itu diisyaratkan kecamatan menjadi pengawas. Jadi fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemilihan itu diletakkan pada posisi kecamatan. Sementara untuk apabila ada kecurangan, pengalaman kami beberapa kali ada calon kepala desa yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) tentang hasil pemilihan kepala desa. Nah, itu bisa lewat undang-undang, lewat pengadilan. Oh, bisa juga ya, kalau ada sengketa ke PT-UN berarti ya? Iya, pengalaman kami seperti itu. Ada beberapa desa yang menggugat ke PT-UN. Dan bagaimana? Hasilnya bagaimana? Hasilnya, kalau di pengalaman kami di Minahasa Selatan, gugatan itu dibatalkan. Ada kekurangan unsur hukumnya atau bagaimana? Terkait dengan syarat tadi. Jadi waktu tahun 2016 itu ada gugatan terkait dengan syarat domisili. Karena ini aturan yang baru, ada calon kepala desa yang belum mengetahui ternyata sudah ada gugatan, sehingga lewat keputusan Mahkamah Konstitusi semua bisa mencalonkan diri. Baik, nah yang lumayan heboh juga biasanya kalau terjadi pergantian pimpinan daerah yang baru, misalnya kalau di kabupaten berarti bupati baru. Biasanya ada juga banyak pergantian kepala-kepala desa begitu, tapi suka terjadi polemik di tengah masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana solusinya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.